Baik, terima kasih Pak Luki untuk kesempatannya. Kalau dibilang yang paling berkesan itu yang waktu semester lalu. Jadi semester lalu itu kan semester ganjil ya. Mata kuliah bisnis manajemen, which is anak-anaknya 2020, belum pernah ketemu sama teman-temannya sama sekali. Saya merasa tantangan buat saya gitu untuk membuat satu kelas yang seru untuk mereka, tapi juga capaian pembelajarannya juga tercapai. Nah, mungkin sedikit cerita waktu semester lalu itu sempat waktu mata kuliah bisnis manajemen, topiknya terkait dengan operasional. Kami mengajarkan tentang POLC kan waktu itu ya, terkait dengan operasional, di mana teman-teman mahasiswa diminta untuk membuat SOP, memahami SOP itu gunanya apa, kemudian seperti apa, membuat instruksi kerja dan lain-lain. Nah, pada waktu itu saya ingat saya membuat satu kegiatan. Jadi di awal seperti biasa saya buat flip classroom gitu. Pagi-pagi saya kasih mereka satu tantangan untuk membuat satu menu spesial hari itu dengan bahan dasar telur. Nah, setelah itu saya berikan instruksi ke mereka. Jadi telurnya dimasak terserah kalian mau dibuat apapun. Tapi yang jelas saya minta tolong ditulis step-stepnya seperti apa. Jadi peralatan yang mereka pakai seperti apa, persiapan yang mereka lakukan seperti apa sebelum telurnya dimasak. Kemudian pada saat memasak, saya minta mereka juga nulis. Jadi apa yang step-step yang mereka lakukan. Seberapa banyak kalau kasih garam atau kasih kecap atau apa, seberapa banyak yang mereka harus tuang ke dalam masakan mereka itu. Oke, saya berikan waktu sekitar 30 menit waktu itu. Kemudian setelah itu kita meet sama-sama di Zoom dan mereka memamerkan masakan-masakan mereka gitu dengan sukacita, dengan senang gitu. Wah, terus karena mungkin Zoom kan blur ya Pak Luki ya. Jadi saya minta mereka untuk kirim melalui Line. Jadi kita pakai beberapa media gitu loh. Jadi pakai Line. Kemudian mereka memamerkan masakan-masakan mereka gitu. Kemudian yang terjadi adalah waktu di Line itu jadi interaktifnya jalan. Wah, gak nyangka ya ternyata kamu punya bakat masak gini-gini. Wah, ini next Master Chef dan lain-lain. Nah, setelah itu saya baru masuk ke apa yang instruksi diberikan, mereka off 30 menit gitu, masak gitu. Betul. Instruksinya saya berikan lewat Line tepatnya, Pak. Jadi instruksinya saya berikan lewat Line supaya mereka bisa baca lagi ya apa yang harus mereka kerjakan, seperti itu. Nah, kemudian setelah masakannya jadi, saya minta mereka tulis di kolom chat step-stepnya seperti apa, atau ada yang sempet gitu, mereka ngetik, ada yang sempet ngetik juga. Jadi Bu, saya share screen ya Bu ya, gitu, di share screen sama mereka. Oh, stepnya ini, persiapannya siapin ini gitu. Nah, dari apa yang mereka buat itu saya masuk menjelaskan tentang SOP. Saya menjelaskan tentang pembuatan SOP dan kemudian saya masuk ke materi POLC. Ada misalkan mereka menulis tunggu beberapa menit, berapa sendok yang dimasukkan. Nah, itu proses POLC-nya saya kupas di situ satu persatu. Ada juga yang seru, ada yang sempat gosong Pak Luki. Ada yang gosong dan itu sempat kami jadikan lelucon beberapa minggu ke depan. Itu jadi sesuatu yang menyenangkan gitu. Dan anaknya, ya Bu, aduh jangan dibahas ya Bu, jangan dibahas terus gitu. Itu sih yang paling berkesan sih Pak Luki. Ya, untuk saya yang sedikit sulit untuk menghafalkan nama-nama, apalagi kalau di IBM isinya satu kelas bisa 60 orang, minimal 40 orang begitu. Kelas online menyenangkan sih kalau untuk saya, karena saya bisa nembakin nama satu-satu, saya bisa sebut nama mereka satu persatu. Terutama untuk mereka-mereka yang off cam, itu saya bisa lebih
memperhatikan mereka gitu. Saya minta mereka untuk membaca definisi atau apa. Jadi mereka secara otomatis akan baca definisinya. Kalau mereka saya tunjuk nama mereka siapa, saya panggil, mereka merasa diperhatikan seperti itu. Jadi begini Pak, jadi setelah itu saya memberikan semacam kasus begitu untuk mereka bisa diskusikan bersama-sama. Nah, masing-masing kelompok itu saya punya satu jagoan. Jadi istilahnya setiap tim itu saya punya 1 atau 2 orang yang saya pegang. Itu untuk memastikan teman-temannya lihat Moodle, untuk memastikan teman-temannya aktif di waktu diskusi, dan juga mereka yang memonitor ke saya gitu. Bu ini nggak hadir, Bu ini nggak aktif, Bu ini gitu. Seperti itu. Nah biasanya kalau untuk menghadapi teman-teman mahasiswa yang leader group gitu ya? Betul, ini kalau mau saya kaitkan dengan yang semester ini, beberapa waktu yang lalu kami sempat dapat tantangan Pak dari Pak Antonius Tanan untuk mata kuliah internasional bisnis. Itu kan kami ada kuliah tamu 2 pembicara. Begitu. Sebetulnya kuliah tamu ini sudah di-take, rekamannya sudah tahun lalu, jadi sebelum pandemi begitu. Nah, Pak Anton waktu itu memberikan tantangan, gimana kalau teman-teman mahasiswa ini diminta untuk memberikan saran kepada para praktisi ekspor ini, gitu, bagaimana caranya misalnya entah memperluas pasar mau ke negara mana, kemudian mungkin ada usulan apa, pengembangan produk apa, misalnya seperti itu. Nah, kemudian untuk menjawab tantangan itu, jadi saya lihat dulu nih jagoan-jagoan saya di kelas nih siapa aja. Kebetulan tantangan ini diberikan setelah UTS Pak. Nah, jadi saya tahu teman-teman mahasiswa ini siapa yang punya potensi dan siapa yang bagus, analisisnya yang bagus, yang kuat, yang nilainya bagus-bagus, siapa tuh saya sudah pegang gitu. Nah, kemudian H-7 ya. Jadi 1 minggu sebelum materi di Moodle sudah saya buka semua. Teman-teman sudah saya sampaikan juga di grup lain bahwa silakan dilihat materinya sudah saya buka tentang kuliah tamu untuk ekspor impor yang mendatangkan praktisi ini. Kemudian saya sudah sampaikan instruksinya itu H-2. Jadi mereka sudah tahu apa yang mereka mau kerjakan di hari itu. Plus bahan bacaan sudah saya share semua. Begitu. Nah, saya kan megang beberapa orang anak itu tadi ya Pak, yang pentolan-pentolan itu tadi. Nah, itu yang saya gerakkan mereka gitu loh. Saya gerakkan mereka untuk bantu. Ini teman-temannya ini harus ayo bantu. Supaya satu, mereka lihat video di Moodle. Yang kedua, baca bahan bacaannya. Nah, kemudian pada hari H pelaksanaan kuliah di pagi hari, saya selalu ingatkan mereka. Jadi kuliah kebetulan semester ini dapatnya 7.30 terus. Jadi saya jam 6 pagi itu selalu ingatkan mereka. Jangan lupa. Kemudian agendanya apa hari ini, jadi 7.30 sampai jam 8 kalian nonton di Moodle, kemudian jam 8 sampai jam 9 kita ketemuan via Zoom, jam 9 sampai jam 9.30 kita breakout room misalkan, terus 9.30 sampai jam 10 kita di main room untuk discuss sama-sama. Nah, pada saat tantangan yang diberikan oleh Pak Antonius Tanan itu, saya sama menggunakan cara seperti itu, menggunakan flip classroom. Materi sudah saya share 2 hari sebelum. Saya minta mereka tetap mempersiapkan diri. Nah, setelah itu waktu ketemu di Zoom Meet, saya ketemu nggak lama, cuman memastikan mereka melihat video dan memastikan mereka membaca. Hanya seperti itu. Jadi saya memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan saja sih. Biasanya saya membuat pertanyaannya mirip seperti yang Pak Luki lakukan beberapa waktu yang lalu. Minta mereka ketik di chat, tak boleh
neken enter dulu. Jadi ketik dulu di chat, kemudian setelah saya sampaikan, ayo kita tekan tombol enter sama-sama, baru mereka sama-sama, dan itu jawabannya kan gitu. Nah, kemudian setelah itu saya bagi mereka breakout room. Saya bagi pro dan kontra, kelompok ganjil pro, kelompok genap kontra. Waktu itu topiknya topiknya terkait dengan ini sih, perang dagang sih yang kemarin itu. Perang dagang setelahnya. Itu yang saya bagi itu adalah ya terkait dua narasumber itu kan, ada dua narasumber. Yang satu Pak Nur kalau nggak salah, yang satu lagi Limbaku, PT Limbaku, itu saya bagi dua mereka gitu. Nah, kemudian saya bagi ke breakout room, mereka berdiskusi. Yang PT Limbaku mikirin Limbaku gitu. Mereka sampai buka websitenya, lihat IG-nya, kemudian lihat perkembangannya seperti apa, memberikan saran-saran untuk PT Limbaku dan juga untuk PT satu lagi saya lupa. Ada satu lagi PT apa gitu ya. Nah, kemudian setelah itu saya masukkan lagi ke breakout room. Masuk breakout room, saya share Google Sheet untuk mereka isikan. Jadi masing-masing kelompok juga bisa saling lihat gitu. Jadi di sini sisi sini ada kelompok 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9, usulan untuk PT Limbaku, sumber, usulan untuk PTB, kemudian sumber. Seperti itu. Nah, setelah semuanya terisi kira-kira waktu 15 menit lah, kan mereka juga sudah ngetik juga kan waktu di breakout room, jadi mereka tinggal pindahin aja sih sebetulnya. Kira-kira 15 menit saat Google Sheet-nya sudah terisi, saya minta yang lain leave. Jadi pada saat mereka mengisi satu-satu tuh saya japri satu-satu tim Avenger saya. Tadi ya, yang saya punya nama-nama yang saya pegang itu jagoan-jagoan saya itu. Namanya Avenger. Ya, jadi saya ketikin satu-satu pada saat mereka ngisi Google Sheet, saya japri satu-satu. Sonia, saya minta tolong ya, nanti setelah ini teman-teman leave, Sonia, terus siapa, itu kalau nggak salah 6 orang tuh saya minta untuk stay. Nah, kemudian sudah yang lain boleh leave, sisa Avenger saya nih, masih di dalam ruangan itu kan, untuk melihat lagi si PT Limbaku dan PTB ini tadi. Nah, setelah tinggal sisa 6 orang ini, saya beri instruksi mereka lagi. Saya bilang, teman-teman, saya mengandalkan kalian. Kalian ini tim Avenger saya. Jadi saya kasih mereka motivasi. Dan saya ingin mereka tahu bahwa mereka ini orang-orang terpilih. Nah, what to do-nya, apa yang harus mereka lakukan, itu mereka, saya kasih instruksi lagi. Kalian lihat Google Sheet itu sudah terisi semua, filter. Mana yang bagus, saran-sarannya bagus, kemudian kalian yang tambahkan. Kalian yang buatkan saya PPT untuk saya sajikan pada saat rapat dosen. Wah, mereka exciting, Pak. Gitu, mereka merasa dipilih kan soalnya. Jadi, nah, saya sendiri juga seneng gitu loh. Loh, tapi setelah itu saya juga ngomong ke mereka, ini bukan cuma disampaikan di rapat dosen loh. Nanti ini akan kita kirim ke narasumber, eksportir yang kalian lihat itu. Emang tujuan akhirnya ke sana sih Pak Antonius Tanan waktu itu. Makanya saya juga nggak mau sembarangan gitu kan, malu kan Pak kalau misalnya usulannya ecek-ecek dikirim ke narasumber, kan malu gitu loh Pak. Kemudian singkat cerita mereka mulai berdiskusi itu pukul 10 kurang 15 menit Pak Luki. Saya bilang, saya kasih waktu 20 menit ya. Teman-teman tolong ini difilter, kalian tarik yang mana yang bagus. Saya mau dari 9 ini kan banyak nih. Dari PT Limbaku dan PTB ini ada banyak usulan. Berarti ada 18 paling enggak kalau misalnya cuma satu. Dan itu ada sumbernya. Satu kelompok itu saya minta minimal 5. Jadi kebayang kalau 9 kelompok, satu kelompoknya 5 itu dari
banyak sumber gitu loh. Saya minta mereka ngeramu. Saya istilahkan mereka seperti koki. Saya bilang gini, ini saya kasih bahan ke kalian, tolong ini dimasak. Tolong dimasak, jadikan sesuatu yang enak, yang bisa dikonsumsi, yang bermanfaat buat orang. Wah, mereka kayak, wah Bu, terima kasih loh Bu untuk opportunity-nya, Bu, terima kasih kesempatannya. Jadi yang 6 orang ini sama, 2 kelas itu saya perlakukan sama. Jadi satu kelas isi berapa? 45 Pak, kebetulan 45 orang. 6 orang Avengers-nya ya? 6 orang Avengers-nya. Nah seperti itu, terus mereka malah extend sampai 1,5 jam waktu itu, baru selesai sekitar setengah 12-an. Tapi saya juga melihat proses mereka pada saat mereka berdebat di dalam 6 orang ini, pada saat mereka, oh coba kita lihat di situ, kita coba lihat ke situ, kita coba lihat websitenya mereka gitu. Ya saya merasa mungkin anak-anak dengan apa ya istilahnya, ini kan kapasitas mereka kan lebih dibanding teman-teman yang lain gitu. Mereka merasa kalau dikasih tantangan seperti itu tuh mereka seneng gitu loh. Mereka seneng, mereka bisa memberikan sesuatu yang lebih gitu. Untuk memastikan mereka dapat yang sama, PPT yang mereka buat itu, yang hasil masakan mereka itu kita share lagi di Line. Seperti itu. Kita share di Line supaya dilihat bahwa oh ini loh, setelah mateng tuh masakannya jadinya seperti ini. Kok tadi kalian ngumpulin bahan-bahan makanan tuh jadinya seperti ini. Sayangnya sih enggak ada lagi sih setelah itu, karena kan kita move topik berikutnya. Jadi menarik ya, nanti dikemas bagaimana memanfaatkan the top student in the class gitu, ya. Untuk bisa memberikan mendinamisasikan mereka untuk berimpact pada yang lain, termasuk berimpact pada narasumber tadi. Kalau free rider, saya pikir pasti ada, Pak. Cuman balik lagi, tadi di awal saya sampaikan bahwa saya berusaha pegang satu pentolan di setiap kelompok. Jadi ya secara berkala gitu, saya kadang suka chat sama mereka di Line. Atau mungkin pada saat akhir sesi biasanya mereka ada yang perlu disampaikan, itu mereka tunggu yang lain leave dulu, ngobrol sama saya. Gitu, Bu, itu cerita tentang teman mereka yang susah dikontak, tentang teman mereka yang kalau kerja asal-asalan, seperti itu. Nah, yang saya lakukan ke teman-teman yang ngadu seperti ini ya, istilahnya mereka kan ngeluh nih, teman saya ini nggak kerja Bu, ini atau apa, kerjanya asal-asalan aja, saya kerja 2 kali. Yang saya suka bilang ke mereka adalah, apa yang kamu lakukan di perguruan tinggi itu belajar untuk real apa yang kamu akan hadapi di masa depan. Saya bilang, ya syukur nanti kalau kamu memang bisa jadi entrepreneur yang kamu bisa pilih sendiri timmu. Tapi kalau kamu berintrapreneur, kamu nggak tahu loh, kamu akan match dipasangkan sama siapa. Kamu nggak tahu kamu akan satu tim, partnermu seperti apa. Saya bilang gitu. Nah justru itu pentingnya kamu di sini. Kamu jadi leader ya, kamu harus bisa gimana caranya untuk memotivasi anak buahmu ini yang nggak bisa, yang kerjanya nggak terlalu maksimal, mungkin dia males. Kamu nggak pernah tahu dia ada masalah apa di balik semua sikapnya yang kayak gitu. Jadi saya lebih cenderung ke motivate leadernya, Pak. Oke. Serunya beda sih ya, karena kalau ketemu langsung kan kita bisa saling bertatap muka, kita bisa tahu itu anak ngantuk atau enggak. Nah kalau online seperti ini yang memang agak susah, kalau sudah ada yang nge-DM saya atau Japri saya bilang, Bu maaf saya nggak bisa on cam, nah itu, aduh saya nggak bisa ngomong, jaringan saya lemah lah, atau kamera saya rusak lah, itu saya nggak bisa ngomong udah gitu. Tapi kalau di
ya masing-masing punya plus minus sendiri Pak Luki. Jadi kalau misalnya pas kelas offline, mungkin kita bisa manfaatkan ruang kelas kita untuk mereka entah nempel di kaca, nempel di papan tulis, atau mereka maju satu persatu gitu untuk menjawab, atau apa ya istilahnya nabung nilai misalnya seperti itu. Atau mungkin kita bisa sama-sama bikin activity game tertentu di ruangan. Kalau offline kan memungkinkan untuk bonding seperti itu. Tapi kalau untuk offline, untuk online, kalau untuk online kan hal seperti itu nggak mungkin. Jadi ya yang kita bisa lakukan adalah kita pakai strategi flip classroom itu tadi untuk memancing mereka dulu belajar, paling nggak waktu mereka Zoom itu kepalanya nggak kosong. Nah pada saat mereka kepalanya nggak kosong itu kita bisa berdiskusi lebih enak dengan mereka. Di awal-awal perkuliahan internasional bisnis, minggu kedua sampai paling nggak minggu kelima gitu ya, saya selalu awali dengan kuis Pak. Jadi mereka membiasakan mereka untuk baca model dulu. Jadi saya kasih agenda di depan, 7.30 kelas, itu mulainya kalian buka Moodle dulu. 7.30 sampai jam 8, lihat video di Moodle. Jam 8 sampai dengan jam 8:30 lah ya, itu mereka kuis 10 menit, dan saya batasi mereka untuk capture screen, masukin ke Moodle. Jadi saya kuisnya pakai Quizzes Pak Luki, karena saya pikir lebih ada gambar-gambarnya gitu ya. Nah kemudian prosentasenya juga keluar, jadi saya kalau misalnya nilai keaktifan tinggal kopas aja, oh nilainya 79 ya udah saya masukin 79, 80 berapa gitu. Nah berawal dari kebiasaan itu, saya jadi latih mereka untuk lihat model dulu, lihat model dulu. Jadi berawal dari kebiasaan di pertemuan kedua sampai kelima itu, seterusnya lebih enak gitu, karena mereka sudah terbiasa untuk lihat dulu. Ya, mungkin beberapa sesi bisa sih Pak dibuat seperti itu ya, supaya nggak bosen juga kan mereka. Tapi kalau misalnya untuk terus-menerus, mungkin mereka akan bosen sih. Oh ya dia lagi gitu, saya mikirnya seperti itu. Jadi kalau misalnya untuk beberapa sesi kita tampilin nih, nah seperti tadi misalnya memang ada tantangan khusus yang kita urusannya sama pihak luar kah, atau mungkin kita mau angkat satu topik tertentu yang memang kita buat mereka proud untuk melakukan itu, mungkin bisa. Tentu tidak hanya 6 orang ini. Ya. Mekanismenya seperti itu, menerima instruksi yang menyebarkan instruksi ke teman-teman yang lainnya itu bertatap muka dengan kita. Maksudnya ada kayak preparation class gitu atau bagaimana? Ya, jadi sama, flip, tapi ketika mereka berinteraksi, ada beberapa dari mereka, separuh atau seperempatnya itu hadir di kelas offline bersama dengan kita. Tapi pada saat yang sama itu online gitu atau gimana? Pada saat yang sama ada yang online. Kita namai hybrid. Jadi ada setengah yang tatap muka, ada lagi yang... Sepertinya saya perlu sesi khusus untuk training itu. Saya dengerin dulu Pak rencananya seperti apa. Karena kadang-kadang itu, ya ini dibilang kadang terlalu kreatif, antara kreatif dan nekat nih kadang-kadang saya malah nemu ide itu H-2 gitu baru, oh ini cocok ya untuk dibuat itu, seperti itu. Jadi saya mungkin perlu di brief dulu hybrid itu seperti apa, mekanismenya mungkin, terus berapa orang yang terlibat dalam ruangan, kemudian kira-kira activity apa yang memungkinkan untuk digunakan di dalam kelas. Saya juga kurang tahu sih kalau nah makanya kalau misalnya ada kamera seperti ini akan seperti apa gitu suasananya. Kalau dari hasil evaluasi pembelajaran yang UTS kemarin, responnya sih bagus Pak. Apalagi kan di UTS itu ada satu sesi untuk refleksi mereka, di mana menceritakan kembali apa yang mereka pelajari sepanjang setengah semester, dan kemudian mereka memberikan masukan atau menurut mereka online class itu seperti apa. Nah, overall sih
90% ya jawaban mereka suka sih dengan online class, kemudian metode flip classroom seperti itu tuh mereka enjoy seperti itu. Dan teman-teman saya pikir juga seneng kalau ada case yang terkait dengan apa yang mereka alami saat ini. Kita kadang-kadang diakui atau enggak ya Pak Luki, tapi kadang-kadang kalau di buku paket itu, di buku teks itu kan mungkin satu case-nya di luar negeri yang mungkin mereka nggak bisa bayangin gitu loh, nggak ngerti gitu kan. Terus yang kedua bisa jadi case-nya itu tahun 97, tahun yang lama-lama gitu. Jadi mungkin kurang relevan kalau kita bahas saat ini, tapi ya bersyukur juga sih di mentor sama Pak Antonius Tanan kita update terus. Jadi suplemen pembelajaran, case-case, berita-berita internasional punya itu kita dapat gitu loh. Jadi teman-teman mahasiswa itu in juga. Dan lagi yang seru, teman-teman mahasiswa itu kan ada beberapa yang mulai main saham nih Pak Luki. Jadi mereka juga ikut baca sebetulnya, mereka tahu. Jadi beda ya, maksudnya anak-anak zaman kita dulu di mana belum ada Google mungkin ya, sama anak-anak yang zaman sekarang yang semua informasi itu sudah ada di tangan mereka. Jadi kita sebetulnya tinggal gali aja apa yang mereka punya dan kemudian bantu mereka pikir manfaatnya apa yang saya punya ini gitu loh. Aduh, kok dibilang sukses kayaknya banyak teman-teman lain yang lebih sukses dari saya. Apa ya? Mungkin care sama mereka sih. Saya pikir itu. Ya. Karena kita nggak pernah tahu mereka punya masalah apa di rumah. Kadang-kadang kalau ya bukannya kita nggak setel kenceng atau apa ya, ada satu situasi atau 1-2 kondisi yang kita tuh memang pahami mereka tuh memang nggak bisa gitu, dan mereka misalkan, Bu saya harus vaksin, atau Bu saya harus temani orang tua saya sakit, saya boleh ya Bu kuliah sambil temenin mama saya di rumah sakit, seperti itu. Saya pikir apalagi untuk masa sekarang ini ya Pak ya, care untuk saya memberikan rasa peduli atau care sama mereka itu berharga buat mereka, berarti buat mereka. Jadi kalau misalkan kita bisa tunjukkan apa concern mereka ke kita, lalu kita bisa merespon dengan baik ke mereka tuh, mereka lebih menghargai kita, dan secara otomatis tuh mereka di kelas itu akan lebih engage, lebih baik gitu. Karena mereka merasa diperhatikan sih, mereka merasa dipedulikan. Contoh sederhana care itu apa? Ya misalkan ada yang waktu lalu pas dia presentasi, saya tahu ini anak salah satu Avenger saya, salah satu jagoan saya. Pas presentasi, terus setelah presentasi dia ke kamar mandi, izin ke toilet, kemudian jatuh Pak, ternyata di toilet. Jatuh di toilet, terus dia nggak bisa ikut sesi berikutnya karena yaitu mungkin dia kesakitan atau dia harus urut atau apa. Dia ngomong sama saya di line, Bu saya minta maaf saya nggak bisa lanjut lagi, tapi dia sudah presentasi sih, nggak masalah, saya nggak bisa lanjut kelas gini-gini. Nah kemudian setelah itu ya saya secara berkala nanya, gimana kamu? Masih sakit kah? Atau apa gitu. Nah minggu depannya lagi waktu dia on, saya tanya, gimana kemarin kok bisa jatuh gitu. Jadi di awal saya memang waktu absen itu saya suka ngajak ngobrol mereka dulu. Begitu sih. Jadi emosinya juga kita ya, hanya ini aja. Ya, betul. Oke, thank you so much. Tetap semangat teman-teman, tetap sehat dan happy ya. Thank you.